IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemirsa, harapan ribuan korban bencana untuk bisa membangun kembali rumah setelah hancur disapu banjir bandang mendapat jawaban tegas yang melegakan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah bergerakkan segenap jajaran untuk mengebut pembangunan hunian tetap maupun sementara bagi korban bencana Sumatera. Selengkapnya dalam Ulas Utas, tekad Prabowo ganti rumah korban bencana. Kehilangan nyawa anggota keluarga secara mendadak dan menyaksikan rumah hancur terkubur lumpur. Menjadi pilu tak terkira yang dirasakan ribuan warga korban selamat dari bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mereka kini hanya bisa mengadu dan menaruh harapan besar pada uluran bantuan para dermawan dan tentu saja pemerintah. Habis rumah Pak, nggak ada lagi nih, kami semua habis. Mana ibu rumahnya? Ini. Yang ini? Iya semua ini saudara-saudara. Sabar Bu ya, nanti kita coba perbaiki lagi Bu ya. Iya Pak. Ya. Baik Bu ya, sehat-sehat Bu ya. Gimana Pak? Rumahnya di mana? Di Cancet apa nih? Ya. Yang ini? Yang belakang apa Pak? Yang tengah ada. Kiri Pak. Oh, tinggal pintu aja. Iya, tinggal pintu aja gitu. Di Kabupaten Aceh Tamiang yang paling buruk, paling parah. Bisa dilihat sekitar kita memang bisa dikatakan habis rumah-rumah warga, hancur dan tentu tidak bisa lagi ditinggali. Sehingga masyarakat hari ini berada di sejumlah titik pengungsian. Ini tentunya merupakan permasalahan yang sangat mendasar. Jeritan yang sama juga diungkapkan seorang warga yang mewakili para korban bencana di Takengon, Aceh Tengah, yang kini tak memiliki rumah tinggal. Saya mengharapkan kepada Bapak agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah Pak. Saya sangat berharap Pak ya. Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah Pak. Mohon secepatnya dilakukan ya Pak. Asa itu langsung mendapat jawaban yang melegakan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pemerintah siap mengganti rumah untuk para korban bencana yang kehilangan tempat tinggal. Ya, kita akan atasi ini bersama. Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hancur. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya. Prabowo juga telah merencanakan akan segera membentuk badan atau satuan tugas untuk mempercepat langkah pemerintah memulihkan wilayah terdampak bencana. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Ada angin segar yang diembuskan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Di depan Presiden Prabowo disebutkan bahwa sebanyak 2.600 unit rumah siap dibangun untuk korban bencana Sumatera pada bulan ini dengan biaya non-APBN. Kami sudah koordinasi ke beberapa daerah, sudah tadi kemarin sore, mohon maaf saya laporkan sama Bapak 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf Pak, tadi malam tak ada tambah 500
tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600 Pak. Dan siap untuk mulai bulan ini segera untuk bisa mohon aja Pak kalau boleh arahan sebelum ada lembaga siapa yang nanti mengkoordinir, kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali Pak supaya ada dari Menteri Hukum bisa status tanahnya dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB supaya kita bisa jalan minggu ini sudah mulai membangun. Karena bencana kemanusiaan, jadi menurut saya memang ini yang sangat dibutuhkan adalah bahwa para donatur juga harus terus berupaya mencarikan sumber-sumber pendanaan lain juga dari ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para donatur juga ya harus bahu-membahu untuk mendorong masyarakat juga segera menempati rumah yang dijanjikan, karena memang membangunnya itu juga lama Mbak, umumnya kan butuh waktu 3 bulan, 4 bulan sampai setengah tahun juga ya, kalau ini bahkan 1 tahun, pengalaman di tempat lain sampai 1 tahun Mbak, gitu baru bisa selesai. Menurut data terakhir yang dihimpun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, total kerusakan rumah di 3 provinsi mencapai 139.485 unit rumah dengan kategori rusak ringan, sedang, berat, serta hanyut. Provinsi Aceh mengalami kerusakan terbanyak, yakni lebih dari 100.000 unit rumah. Jumlah rumah yang hanyut juga terbesar, yaitu 41.000 lebih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengajukan anggaran untuk 2 kategori hunian. Ada beberapa catatan penting bagi BNPB dalam membangun rumah untuk korban bencana Sumatera. Jadi ada 2 tipe pembangunan kembali hunian masyarakat. Yang pertama itu adalah relokasi. Relokasi ini kita benar-benar memindahkan hidup dan penghidupan, ya. Tidak hanya orangnya, tetapi juga fasos mata pencarian dan transportasi nantinya akan dibangunkan di tempat yang baru. Nah, yang kedua itu ada pembangunan rumah in situ di tempat yang lama. Nah, untuk pembangunan tempat yang in situ ini, itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insentifnya rumah rusak berat itu 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Tetapi ada satu konsep utama yang perlu nanti kita dan akan kita sosialisasikan, buat satu lingkungan yang lebih baik dengan apakah itu mitigasi yang sifatnya struktural maupun non-struktural, apakah dengan dukungan vegetasi dan lain-lain, supaya bencana yang terjadi saat ini tidak kita urus lagi tahun depan atau 5 tahun lagi bencana yang sama di masa depan. Kami juga merekomendasikan untuk didesain penataan ruang baru berbasis bencana dengan memperhatikan kejadian bencana saat ini karena terjadi perubahan landscape dari wilayah yang terkena bencana. Dan juga kaitan dengan rekonstruksi, BRIN juga merekomendasikan untuk membuat perencanaan rekonstruksi berdasarkan data satelit resolusi tinggi yang sudah kami siapkan. Kami juga telah mengidentifikasi bangunan, jalan, dan infrastruktur dampak lainnya tentu dalam rangka rekonstruksi. Tentu kami terus berkoordinasi dengan BNPB. Target membangun rumah sementara maupun tetap tentu saja juga harus beriringan dengan pembangunan infrastruktur lainnya yang juga porak-poranda. Semua harus pulih secara bersama dan merata. Jangan sampai ada ketimpangan di daerah terdampak bencana.